Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Wajah Fuchashu memerah, seluruh tubuhnya gemetar, air mata menetes dari benang, dan dia mengangkat kepalanya dan berteriak, tidak. Puff, Master Sekte, belasungkawamu, ucap Xiang Yu menghibur sambil menyeka air mata. Belasungkawa untuk saya, wajah Fuchashu merah dan telinganya merah, hanya dalam waktu 2 bulan, 2 putra raja ini meninggal berturut-turut, katakan, bagaimana raja ini bisa tidak berduka? Qiuer adalah anak yang raja ini hargai. Fuchashu meraung, siapa pembunuhnya, mengapa dia membunuh anakku, ucap Fuchashu. Pada saat ini, Xiang Yu berbisik, Tuan Sekte, ketika Tuan Muda ke-12 meninggal, dia seharusnya berada di pintu dalam, jadi bawahan menebak bahwa pembunuhnya adalah orang-orang Dongzhu Shenzong kita. Juga, Cheng Kun, Ketua Agung Sekte Dalam, telah bertahan selama bertahun-tahun, dan baru kemudian dia menunjukkan bakatnya untuk mengelola Sekte Dalam. Sekarang seluruh murid Sekte Dalam memuja Cheng Kun, karena Tuan Muda ke-12 mungkin dia meninggal di Sekte Dalam. Mengapa tidak membiarkan Cheng Kun yang bertugas menemukan si pembunuh, mungkin dia bisa menemukan beberapa petunjuk, ucap Xiang Yu. Mendengar ini, Fuchashu yang sedih berkata, kalau begitu serahkan pada Cheng Kun untuk sementara waktu dan katakan padanya bahwa Master Sekte ini memerintahkan dia untuk menemukan si pembunuh dalam waktu 7 hari. Sebagai ketua Sekte Dalam, Qiuer kemungkinan akan mati di Sekte Dalam, dan dia yang harus disalahkan. Katakan padanya untuk pergi, pembunuhnya tidak dapat ditemukan dalam waktu 7 hari, dan biarkan dia mengangkat kepalanya untuk menemuiku, jika dia dapat menemukannya, dia akan diberi hadiah, ucap Fuchashu. Di dalam aula, Fuchashu mencengkeram dadanya, merasa seolah-olah pisau itu berputar, jika Master Sekte ini menemukan si pembunuh harus mati tanpa tempat untuk dikuburkan, ucap Fuchashu. Matahari terbit. Yu Yunxi kembali ke Gunung Kunsen dan mengetahui dari Long Yue bahwa Tan Yun berada di Aula Harta Karun. Setelah Yu Yunxi melangkah ke Aula Harta Karun, dia sepertinya melihat pemandangan yang luar biasa. Wow, begitu banyak batu leluhur, ucap Yu Yunxi. Di mata Yu Yunxi, di Aula Harta Karun dengan waktu dan ruang biji sesawi, batu leluhur menumpuk seperti gunung ini seperti pegunungan. Di antara mereka, ada batu leluhur kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas atas. Mendengar suara yang dikenalnya, Tan Yun melihat ke belakang, menatap Yu Yunxi, dan dengan lambaian tangan kanannya, pintu aula ditutup dengan gemuruh. Setelah itu, Yu Yunxi memberitahu Tan Yun tentang peringatan Fang Long kepada para tetua penegak hukum di gerbang elit ketika dia berada di gerbang elit. Benar Tan Yun, Yu Yunxi bertanya, dalam perjalanan kembali, saya mendengar bahwa Tuan Muda ke-12 Fuchashu telah meninggal. Tuan Sekte sangat marah, Anda membunuh pria itu kan? Apakah kamu tidak meninggalkan jejak pembunuhan itu? Ucap Yu Yunxi bertanya dengan cemas. Jangan khawatir tentang pekerjaanku, ucap Tan Yun. Sudut mulut Tan Yun naik sedikit, yang merupakan senyum percaya diri. Iya, Yu Yun berkata sambil tersenyum, oh ya, ada berapa banyak batu leluhur di sana, ucap Yu Yunxi. Tan Yun tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Diubah menjadi batu leluhur berkualitas tinggi, itu akan menjadi 111 triliun, lebih dari 110 triliun. Itu di luar imajinasi saya. Dengan batu leluhur ini, bisa dikatakan mulai sekarang kita tidak lagi membutuhkan batu leluhur, ucap Tan Yun. Yu Yunxi tersenyum dan berkata, sebenarnya, normal ada begitu banyak batu leluhur di sini. Bagaimanapun, batu leluhur di sini terkait dengan 50 miliar murid sekte dalam dan 100 miliar murid sekte luar. Itu gaji bulanan murid, ucap Yu Yunxi. Ketika Tan Yun mengangguk, tiba-tiba, suara Long Yue datang dari luar aula, Guru, penatua yang ada di sini, ucap Long Yue. Ketika Tan Yun dan Yu Yunxi mendengar kata-kata itu, mereka membuka pintu aula dan melangkah keluar, mengerutkan kening pada Long Yue, penatua siang yang mana, ucap Tan Yun. Lapor kepada guru, penatua siang yang menjaga kuil kehidupan, ucap Long Yue berkata dengan jujur. Xiang Yu, apa yang akan dia lakukan? Setelah Tan Yun diam-diam berkata, dia bertanya, di mana orang itu, ucap Tan Yun.
Guru, murid telah mengundang Penatua Siang ke aula Anda, ucap Long Yue. Oke, guru tahu, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menjawab, dia dan Yu Yunxi berjalan cepat keluar kuil kun. Segera, Tan Yun berpura-pura tulus dan takut, melangkah ke aula, membungkuk dalam-dalam kepada Xiang Yu, dan berkata, saya tidak tahu apakah Penatua Siang ada di sini, tetapi bawahan saya salah, saya harap Anda akan memaafkan saya, ucap Tan Yun. Yu Yunxi berkata dengan hormat, bawahan telah melihat Penatua Siang, ucap Yu Yunxi. Tan Yun dan keduanya belajar dari ingatan Cheng Kun dan Fang Yuan bahwa Xiang Yu adalah selebritas besar di sekitar Fuchashu, jadi mereka secara alami harus berpura-pura sangat menghormatinya. Tidak perlu terlalu sopan, ucap Xiang Yu meminta Tan Yun dan keduanya untuk bangun, menatap Tan Yun, dan berkata langsung ke intinya, hari ini, orang tua ini sekarang telah diperintahkan oleh Raja untuk memberimu tugas. Selama Anda melakukan tugas ini dengan baik, Anda dapat mencapai kesuksesan besar. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, hidup Anda akan dalam bahaya, ucap Xiang Yu. Mendengar ini, Tan Yun ketakutan dan membungkuk. Penatua Siang, tolong beritahu saya, tidak peduli apa yang diperintahkan Master Sekte, bawahan akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya dengan baik, ucap Tan Yun. Xiang Yu menghela nafas dan berkata, Tuan muda ke-12 sudah mati, dilihat dari waktu kematiannya, dia seharusnya mati di Sekte Dalam, dan kamu adalah kepala tetua Sekte Dalam, jadi terserah padamu untuk menangkap si pembunuh. Master Sekte memiliki perintah untuk menangkap si pembunuh dalam waktu 7 hari, jika Anda belum menemukan pembunuhnya setelah 7 hari, Anda dalam bahaya. Tapi juga, jika kamu menemukan pembunuhnya, kamu pasti akan dihormati oleh Raja, ucap Xiang Yu. Setelah mendengarkan, Tan Yun dengan hormat berkata, masalah menangkap si pembunuh sangat penting, jika Raja dapat menyerahkannya kepada bawahan, dia mempercayai bawahan, bahkan jika aku menggali 3 kaki ke tanah, bawahan harus menemukan pembunuhnya, ucap Tan Yun. Kamu bisa mengerti juga, hari ini penampilan Anda di Sekte Dalam, Master Sekte juga tahu, dan memuji Anda. Master Sekte mengatakan bahwa Dongzu Shenzong kami memiliki gaya yang sangat buruk, dan kami perlu Anda menjadi begitu tidak memihak dan tidak mementingkan diri sendiri, orang-orang akan datang untuk memperbaiki pintu dalam dan pintu luar. Dan sampai sekarang, sisa-sisa Tuan Muda ke-16 dan ke-12 belum ditemukan, meskipun saya mengerti bahwa tulang-tulang itu mungkin pergi, tetapi Tuan Muda ke-12 tidak pergi ke tanah untuk tujuan, Master Sekte tidak bisa merasa nyaman. Jadi, Anda harus melihat dengan hati-hati di pintu bagian dalam untuk melihat apakah Anda dapat menemukan tulangnya dari 2 Tuan Muda. Tulang tidak dapat ditemukan, bahkan jika itu adalah benda dalam hidup, ucap Xiang Yu. Mendengar itu, Tan Yun dengan hormat berkata, jangan khawatir, bawahan akan memulai penyelidikan sebentar lagi, ucap Tan Yun. Baiklah, kalau begitu penetua ini akan menunggu kabar baikmu, ucap Xiang Yu. Setelah Xiang Yu berkata, dia bangkit dan berjalan keluar aula. Bawahan akan mengirimmu, ucap Tan Yun. Tidak perlu, kamu harus cepat menemukan pembunuh dan tulang belulang kedua Tuan Muda, ucap Xiang Yu. Setelah Xiang Yu selesai berbicara, dia terbang keluar dari kuil kun dan menghilang di ujung langit. Setelah Xiang Yu pergi, Tan Yun berdiri tegak, seringai muncul di sudut mulutnya. Kemudian, Tan Yun sebagai tetua agung Sekte Dalam, memerintahkan 100 miliar murid Sekte Luar untuk memasuki Sekte Dalam, dan 50 miliar murid Sekte Dalam harus mencari setiap sudut area Sekte Dalam. Tidak ada tempat, termasuk istana tempat para tetua pintu bagian dalam tinggal yang tidak boleh dilewatkan. Hari ini, Yu Yunxi semakin merasa bahwa Tan Yun memiliki pandangan yang sangat dalam dan jauh ke depan, dan dalam waktu kurang dari 3 bulan di Dongzu Shenzong, dia membunuh Tuan Muda ke-16, Tuan Muda ke-12 dan Han Cheng Xuan. 2 hari kemudian, saat senja, batas waktu 3 hari telah berakhir, dan 5 penatua pintu dalam, Zhan Se, memimpin lebih dari 500 penatua pintu dalam dan diaken ke kuil kun. Sekarang matahari terbenam. Sudahkah Anda melakukan 4 hal yang saya jelaskan? Ucap Tan Yun memandang kerumunan dan bertanya dengan dingin. Penatua, bawahan hampir selesai, ucap Zhan Se mengangguk dan membungkuk. Apa maksudmu dengan hampir? Ucap Tan Yun bertanya. Zhan Se berkata dengan jujur, Penatua, pertama, bawahan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan 110 triliun batu leluhur berkualitas tinggi,
yang 100.000 lebih banyak dari yang Anda minta. Kedua, bawahan melewati berbagai saluran, saya telah menemukan 30 jenis api dan 30 jenis api jenis es, dan mereka semua adalah kualitas terbaik. Di antara mereka, ada 5 jenis api terbaik dari 2 atribut peringkat Kaisar Dao. 5 jenis api terbaik dari 2 atribut peringkat Kaisar Dao. Tanpa menunggu kata-katanya, mata Tan Yun menunjukkan ekspresi kegembiraan yang tidak disembunyikan. Apa yang kamu katakan, tidak hanya peringkat Kaisar Dao, tetapi juga peringkat Kaisar Tao, ucap Tan Yun. Ya Penatua Agung, ucap Zan menepuk dadanya dan meyakinkan. Oke, sangat bagus, ucap Tan Yun berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Dengan jenis api ini, api Hongmeng dan api es Hongmeng dapat ditingkatkan satu demi satu, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Zan tersenyum dan berkata, Penatua, ketiga, Anda menginginkan 11 jenis bahan pemurnian dengan sifat yang berbeda, dan satu mengandung kekuatan 5 elemen, satu mengandung angin dan guntur, dan satu mengandung waktu dan ruang, semacam kematian, semacam bahan pemurnian atribut cerah, itu juga disiapkan untuk Anda, total 16 jenis, ucap Zanse. Tan Yun mengangguk, ya, sangat bagus, ucap Tan Yun. Zanse berkata, keempat, cairan leluhur yang mengingat jiwa yang Anda minta bawahan mencari tapi belum ditemukan, tetapi kami telah mendengar tentang cairan leluhur pengingat jiwa, itu juga silakan lihat Penatua untuk melihat bahwa kami akan melakukan yang terbaik untuk menemukan bahan pemurnian, benih api, dan produk terbaik untuk Anda, demi Zushi, lepaskan kami, ucap Zanse. Tan Yun berpikir sebentar dan berkata, oke, saya bisa berjanji, tapi, di mana cairan leluhur pengingat jiwa, apakah informasinya dapat dipercaya, ucap Tan Yun. Zanse berkata, Penatua, menurut banyak pertanyaan, baru 300 tahun yang lalu, Pangeran Dongzhu saat ini dari dinasti leluhur, keponakan dari Master Sekte kami, yaitu Yuan Liyun, mendapat 3 tetes cairan leluhur pengingat jiwa dari suatu tempat. Bawahan bersedia menjamin hidupku, ini sepenuhnya benar, ucap Zanse. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, oke, maka Tetua Agung ini akan mempercayaimu untuk saat ini. Berikan api, bahan pemurnian, dan batu leluhur kepada Penatua Agung ini, mulai sekarang, Penatua Agung tidak akan mempermalukan Anda lagi, ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan, para penatua, Diaken akhirnya menghela napas lega dan berterima kasih kepada Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun menerima batu leluhur terbaik, bahan pemurnian, dan 2 jenis api di tangan para pemimpin atas pintu bagian dalam. Setelah mendapatkan ini, tingkat kegembiraan Tan Yun bisa dibayangkan. Tan Yun berkata dengan napas lega, sekarang mari kita mulai bisnis. Master Sekte memerintahkan tetua ini untuk menemukan si pembunuh dalam waktu 7 hari, tetapi hari ini adalah hari keempat, tetapi masih belum ada petunjuk. Baru kemarin, seseorang memberi tahu tetua ini. Tan Yun berhenti, mengulurkan jari, menunjuk seorang pria paruh baya dengan kumis di aula, dan berkata, kamu tinggal, dan semua orang akan pergi, ucap Tan Yun. Ini orang bukan orang lain, hanya Diaken Qin Feng yang dikendalikan oleh Tan Yun beberapa hari yang lalu dengan mata ilahi Hongmeng. Pada saat itu, Tan Yun memintanya untuk memberi tahu Fu Chaqiu untuk datang ke Gunung Jubao untuk menemukan tetua ketiga. Kemudian, di tengah jalan, dia mencegat Fu Chaqiu. Qin Feng dengan hormat berkata, saya tidak tahu apa Penatua Agung, mengapa Anda meninggalkan bawahan Anda, ucap Qin Feng. Apakah Anda tidak tahu, Tan Yun berkata, seseorang melihat itu di tengah malam beberapa hari yang lalu, kamu pergi ke Tuan Muda ke-12, dan malam itu, Tuan Muda ke-12 meninggal. Kamu berani mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya denganmu, ucap Tan Yun. Plok, Qin Feng menjadi pucat karena ketakutan, dan berlutut di depan Tan Yun, Penatua, bawahan ini telah dianiaya, bawahan ini memang mencari Tuan Muda ke-12 malam itu, tapi itu adalah yang diminta oleh Penatua ketiga kepada bawahan untuk mencari Tuan Muda ke-12, ucap Qin Feng. Lalu aku bertanya padamu, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya, tanya Tan Yun. Pada saat ini, bagaimana bawahan berani mengatakannya, Qin Feng berkata dengan gemetar, jika bawahan mengatakannya, aku pasti tidak akan bisa mencuci dirinya sendiri jika dia melompat ke Sungai Kuning, bagaimanapun, tetua ketiga adalah sudah mati, ucap Qin Feng.
Tan Yun mengerutkan kening, katakan padaku, mungkinkah tetua ketiga adalah pembunuhnya, ucap Tan Yun. Tidak mungkin bisa, Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, penatua ketiga setia kepada Tuan Muda ke-12, bagaimana dia bisa menyakiti Tuan Muda ke-12, tidak ada alasan untuk ini, ucap Qin Feng. Qin Feng, jangan terlalu mutlak ketika kamu mengingat sesuatu, pikirkan tentang itu, tetua ketiga setia kepada Tuan Muda ke-12, jadi kemana perginya tetua ketiga dari menjaga batu leluhur berkualitas tinggi yang dia curi dari aula harta karun? Sebenarnya, Anda tahu betul bahwa tetua ketiga pasti telah memberikan batu leluhur ini kepada Tuan Muda ke-12, karena Tuan Muda ke-12 adalah dalang di balik layar. Kamu pernah menjadi orang kepercayaan tetua ketiga. Kamu seharusnya tahu lebih baik dariku tentang masalah ini kan, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Qin Feng menundukkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Ya Penatua Agung," ucap Qin Feng. "Sangat bagus," Tan Yun berkata, "Bepikirkan tentang itu, mengapa tetua ketiga meminta Anda untuk mengundang Tuan Muda ke-12 malam itu, bukan karena saya mengatakan bahwa saya akan pergi ke Master Sekte dan melaporkannya untuk suap dan mengabaikan aturan Sekte. Dia ingin menemukan Tuan Muda ke-12 untuk menutupinya, tetapi Tuan Muda ke-12 merasa bahwa masalahnya terlalu besar, dan dia akan terlibat hingga tidak dapat mengakhirinya. Jadi, bagaimana menurutmu, bagaimana Tuan Muda ke-12 akan melakukannya?" ucap Tan Yun. Didorong oleh kata-kata Tan Yun yang disengaja, Qin Feng mengangkat kepalanya dan melebarkan matanya. Dengan cara Tuan Muda ke-12, dia tidak akan membiarkan hal-hal mempengaruhi dirinya sendiri, jadi dia ingin mencari kambing hitam dan membiarkan tetua ketiga pergi ke dosa teratas. Dengan cara ini, tetua ketiga sangat marah sehingga dia membunuh Tuan Muda ke-12. Namun, alasan ini pasti agak tidak masuk akal. Karena itu, bawahan ini berpikir bahwa tetua ketiga tidak akan melakukan ini, ucap Qin Feng. Pada saat ini, suara Yu Yunxi datang dari luar aula. "Suami, kabar baik," ucap Yu Yunxi. Yu Yunxi yang menyamar sebagai Fang Yuan berlari dengan penuh semangat. "Kamu bangun dulu," ucap Tan Yun meminta Qin Feng yang sedang berlutut, untuk bangun, memandang Yu Yunxi, dan bertanya, "Nyonya, apa yang membuatmu begitu bahagia?" ucap Tan Yun. "Suamiku, kamu tidak tahu, seorang murid menggali 2 kepala dari gunung harta karun penatua ketiga, itu milik Tuan Muda ke-12 dan Tuan Muda ke-16, ucap Yu Yunxi. "Apa, ini serius?" ucap Tan Yun berpura-pura bersemangat. "Iya, itu benar sekali," Yu Yunxi menyelesaikan kata-katanya dengan pasti, dan berkata, "Suamiku, aku curiga pembunuhnya adalah tetua ketiga, tetapi aku juga merasa bahwa tetua ketiga dijebak. Karena tetua ketiga tidak ada alasan untuk membunuh Tuan Muda ke-16, bahkan jika dia membunuhnya, mengapa dia mengubur kepala Anda di Gunung Suci dia sendiri?" ucap Yu Yunxi. Secara alami, Tan Yun dan Yu Yunxi telah mendiskusikan kata-kata ini sebelumnya dan memberitahu Qin Feng. Karena Tan Yun membutuhkan saksi Qin Feng untuk membiarkan dia memberitahu Master Sekte bahwa pembunuhnya adalah tetua ketiga. Kata-kata Nyonya masuk akal, tapi dia tidak bisa mengesampingkannya. Inilah yang dilakukan tetua ketiga sengaja melakukannya, dan membuat hal-hal misterius, bahkan jika seseorang mencurigainya, dia bisa dikatakan dijebak oleh orang lain. Jika dia adalah pembunuhnya, mengapa tidak biarkan mayatnya menghilang, tetapi malah menyimpannya, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menyelesaikan kata-katanya, memandang Qin Feng, dan berkata, "Diaken Qin, penatua ini tidak mencoba menakut-nakuti Anda, saya ingin memberitahu Anda, bahkan jika masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kamu hanya bisa berdasarkan fakta bahwa kamu memanggil Tuan Muda ke-12 keluar dari aula Tuan Muda ke-12 malam itu, temperamen Tuan Sekte akan menghancurkan 9 klanmu, ucap Tan Yun. Qin Feng berlutut dan bersujud, "Penatua, bawahan ini memperlakukan Anda sebelumnya sangat tidak sopan, bawahan ini salah, tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan bawahan," ucap Qin Feng. "Saya tidak bisa menyelamatkan Anda, hanya Anda sendiri yang bisa menyelamatkan Anda," Tan Yun berkata. "Bagaimana cara menyelamatkan diri? Anda harus menemukan alasan mengapa tetua ketiga membunuh Tuan Muda ke-16 dan ke-12, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Qin Feng tampaknya memahami sesuatu, dan berkata dengan penuh semangat, "Penatua,
bawahan akan meyakinkan bahwa pembunuhnya adalah tetua ketiga, ucap Qin Feng. Ketika Tuan Muda kedua bersama, Tuan Muda ke-12 sering mengatakan bahwa mereka ingin menyingkirkan Tuan Muda ke-16. Itu pasti Tuan Muda ke-16 yang dibunuh oleh tetua ketiga. Adapun mengapa tetua ketiga membunuh Tuan Muda ke-12, masalah ini dapat dikatakan, jelas, tetua ketiga harus merasa bahwa dia membunuh Tuan Muda ke-16 untuk Tuan Muda ke-12, tetapi Tuan Muda ke-12 masih ingin menyalahkannya, jadi dia membunuh Tuan Muda ke-12 karena marah. "Iya, pasti seperti ini," ucap Qin Feng. Mendengar kata-kata Qin Feng, senyum muncul di sudut mulut Tan Yun, pria ini akhirnya sadar. Yu Yunxi memandang Tan Yun ke samping, dengan ekspresi kekaguman di matanya yang indah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa sejak Tan Yun memasuki Dongzu Shenzong, setiap hal yang dia lakukan adalah membuka jalan bagi cara untuk melarikan diri hari ini. Ketika satu hal terhubung, Yu Yunxi menemukan bahwa apa yang dilakukan Tan Yun benar-benar sempurna. Yu Yunxi terkadang ingat bahwa jika dia adalah musuh Tan Yun, dia tidak akan bisa melawannya. "Oke, sangat bagus," Tan Yun berkata, "ayo pergi, segera pergi bersamaku untuk menemui Master Sekte, dan beritahu Master Sekte tentang ini. Selama kamu bisa mengatakannya dengan baik, penetua ini akan bersyafaat untukmu," ucap Tan Yun. Qin Feng tiba-tiba memikirkannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Penatua, meskipun kita dapat yakin bahwa tetua ketiga adalah pembunuhnya, tetapi bagaimanapun juga, saya tidak memiliki bukti langsung," ucap Qin Feng. Mata Tan Yun berkedip, "Kamu benar-benar bodoh, sekarang izinkan saya menghapus Anda mencari ingatannya ketika Tuan Muda ke-12 meninggal malam itu. Pada saat itu, Anda dapat mengatakan bahwa ingatan Anda dihapus oleh seseorang. Ingat saja bahwa penatua ketiga meminta Anda untuk menemukan Tuan Muda ke-12 malam itu. Kamu bahkan bisa bersumpah, jika kamu berbohong dan mati di tempat, selama kamu bersumpah, Master Sekte akan mempercayaimu, dan kemudian kamu akan berbicara tentang tujuan tetua ketiga membunuh, dan itu akan masuk akal. Apakah Anda mengerti?" ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan, Qin Feng mengangguk berat, "Penatua, Anda sangat bijaksana. Oke, saya akan melakukan apa yang Anda katakan, dan meminta tetua pertama untuk membantu bawahan menghapus ingatan Tuan Muda ke-12 malam itu," ucap Qin Feng. "Oke." Tan Yun tersenyum dan kemudian menghapusnya. Tan Yun tidak khawatir, Qin Feng akan mati setelah bersumpah, karena pada saat itu dia menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikannya, jadi dalam kesadarannya, dia yang diperintahkan oleh tetua ketiga untuk menemukan Tuan Muda ke-12. Dengan cara ini, dia tidak berbohong, jadi dia tidak akan mati karena sumpah. "Nyonya, Anda tetap di sini, tetapi dia Ken Qin dan saya akan pergi," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun memberitahu Yu Yunxi, dia dan Qin Feng meninggalkan Gunung Kunsen. Yu Yunxi berjalan keluar dari aula selangkah demi selangkah, dan berhenti untuk melihat sosok berambut putih menghilang di bawah matahari terbenam. Memikirkan hari ini, setiap kali dia dipanggil istri, matanya yang indah menunjukkan kebahagiaan. Meskipun dia tahu bahwa gelar itu palsu, dia masih merasakan kegembiraan dari lubuk hatinya. Keesokan harinya, pada siang hari, fakta bahwa tetua pintu bagian dalam menemukan kepala Tuan Muda ke-16 dan 12 menyebar ke seluruh pintu bagian dalam. 50 miliar murid, beberapa berpikir bahwa pembunuhnya adalah tetua ketiga, beberapa berpikir bahwa tetua ketiga sedang dijebak. Pada saat ini, Tan Yun dan Qin Feng tidak langsung pergi ke Istana Aspirasi, tetapi pertama kali tiba di Istana Kehidupan, menemukan Penatua Xiang Yu. Setelah Tan Yun memberitahu Xiang Yu tentang masalah ini, Xiang Yu juga memutuskan bahwa tetua ketiga adalah pembunuhnya. Jadi, Xiang Yu membawa Tan Yun dan Qin Feng ke Istana Asumsi. "Bawahan Cheng Kun dan bawahan Qin Feng, temui Master Sekte." Tan Yun dan Qin Feng berlutut ke arah Fu Chashu yang tampak kuyu. "Bangun!" Fu Chashu menghela nafas. "Cheng Kun, bagaimana penyelidikan si pembunuh?" ucap Fu Keshu. "Puan Sekte," Cheng Kun memenuhi harapan, tidak hanya menemukan sisa-sisa Tuan ke-16 dan ke-12, tetapi juga si pembunuh. Pada saat ini, kata Xiang Yu berbicara. "Benarkah?" Fu Chashu tiba-tiba berdiri, menatap Tan Yun, dan mendesak, "Apakah yang dikatakan Penatua Xiang benar?" ucap Fu Keshu. "Lapor kepada Master Sekte,
Apa yang dikatakan penatua siang itu benar, ucap Tan Yun berkata dengan hormat. Bangun dan bicara. Setelah Fu Chashu meminta Tan Yun untuk bangun, dia berkata dengan tidak sabar, cepat beritahu Master Sekte ini, siapa pembunuhnya, ucap Fu Kesu. Tan Yun pura-pura ragu untuk berbicara. Jangan takut, katakan, ucap Fu Chashu. Baik Raja, Tan Yun membungkuk sedikit dan berkata, menurut penyelidikan yang kuat, pembunuh Tuan Muda ke-16 adalah Han Cheng Xuan, tetua ketiga dari pintu dalam, dan Tuan di belakang layar adalah Tuan Muda ke-12. Tuan Muda ke-12 selalu menginginkan Tuan Muda ke-16, dia memerintahkan tetua ketiga untuk membunuh Tuan Muda ke-16. Kemudian, tetua ketiga dengan sengaja menyembunyikan kepala Tuan Muda ke-16 di Gunung Jubao. Dengan cara ini, begitu seseorang curiga bahwa dia adalah pembunuhnya, dia akan dengan sengaja membiarkan orang-orang berkumpul untuk menemukan kepala Tuan Muda ke-16 dan menggigitnya kembali, mengatakan bahwa dia dijebak oleh seseorang. Han Cheng Xuan pasti akan berkata, jika dia adalah pembunuhnya, bagaimana dia bisa sebodoh itu menyembunyikan kepalanya di gunung sucinya sendiri. Han Cheng Xuan pantas dihukum mati atas kejahatannya, dia benar-benar licik, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Fu Chashu gemetar karena marah dan menoleh ke Tan Yun dan meraung, maksudmu kedua putraku saling membunuh, jika tidak ada bukti, hanya berdasarkan kata-katamu, Master Sekte ini juga akan mengeksekusimu, ucap Fu Kesu. Tan Yun tiba-tiba berlutut, berpura-pura gemetar. Master Sekte tenang, tolong dengarkan bawahan untuk menyelesaikan apa yang dikatakan. Kamu akan mengerti apakah itu benar atau salah, ucap Tan Yun. Bicaralah, ucap Fu Chashu hampir meraung. Bawahan patuh, Tan Yun berkata, melapor kepada ketua sekte, dia Kenkin menyaksikan dengan matanya sendiri di masa lalu bahwa tetua ketiga akan mencuri sejumlah besar properti dari Aula Jubao dan memindahkan semuanya ke Tuan Muda ke-12. Dan Tuan Muda ke-12 pasti telah diserang oleh Han Cheng Xuan, karena dia setuju untuk mentransfer kekayaan sekte. Ketika tetua ketiga mengetahui bahwa bawahan mereka akan mempertaruhkan hidup mereka untuk melaporkan perbuatan jahatnya kepada Anda. Sebelum Tan Yun bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh suara tajam Fu Chashu. Cukup, omong kosong, Qiuer adalah putra Master Sekte, dan Master Sekte tidak akan pernah percaya bahwa dia adalah orang seperti itu. Cheng Kun, kamu berani memfitnah putraku untuk menemukan pembunuhnya dengan asal-asalan, dan Master Sekte ingin kamu mati, ucap Fu Chashu. Pada saat ini, Fu Chashu benar-benar marah. Wajah Tan Yun ketakutan, tetapi sebenarnya dia tidak khawatir, dan berkata melalui transmisi suara, Qin Feng, sudah waktunya bagimu untuk tampil, ingat, jika kinerja tidak bagus, kamu dan aku akan mati. Jika kinerja bagus, kita tidak hanya tidak akan mati, tetapi mungkin juga akan mendapatkan manfaat besar, ucap Tan Yun. Penatua, jangan khawatir, Anda mengajar bawahan, dan bawahan akan mengingatnya, ucap Qin Feng. Setelah transmisi suara Qin Feng, dia segera berteriak, Tuan Sekte tolong sabar. Semua yang dikatakan tetua itu benar, dan bawahan dapat menggunakan kepala mereka sebagai jaminan. Ada juga bukti untuk bawahan, silakan lihat ketua sekte, ucap Qin Feng. Qin Feng berlutut tanah dan melepaskan sejumlah besar kekuatan leluhur, memadatkan gambar memori L. Dapat dilihat dari video bahwa Han Cheng Xuan membawa Fu Chaqiu ke aula harta karun, dan kemudian Fu Chaqiu dengan panik mengumpulkan batu leluhur berkualitas tinggi di dalamnya. Melihat ini, Fu Chashu sangat sedih, dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang dikatakan Tan Yun benar, bahwa putranya yang sangat berharga benar-benar mencuri batu leluhur untuk murid dalam dan luar. Apa yang membuat Fu Chashu semakin marah adalah bahwa gambar ingatan berubah, tetapi Fu Chaqiu meraung pada Han Cheng Xuan, Tuan Muda ini harus membunuh Fu Chahen, ucap Fu Chaqiu. Tuan Muda ke-12, jangan khawatir, mata Han Cheng Xuan berkata dengan murung, aku masih harus menunggu kesempatan untuk membunuh Tuan Muda ke-16. Ketika waktunya tepat, bawahan akan membunuhnya tanpa menyadarinya, ucap Han Cheng Xuan. Melihat ini, Fu Chashu sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Dia sangat percaya pada kata-kata Tan Yun dan tidak lagi berpikir itu salah. Tan Yun melihat perubahan ekspresi Fu Chashu, dan berkata dalam transmisi suara, kinerja Qin Feng bagus, hal berikutnya adalah yang paling penting, terserah Anda, ucap Tan Yun. Jangan khawatir,
bawahan ini mengerti, ucap Qin Feng. Setelah transmisi suara Qin Feng, dia menatap Fu Cashu, tertegun dan mengeluarkan air mata. Tuan Sekte, pada malam Tuan Muda ke-12 terbunuh adalah di mana Penatua ketiga meminta bawahan untuk memanggil Tuan Muda ke-12 keluar. Bawahan ini tidak bersalah, saya tidak tahu bahwa tetua ketiga telah membunuh Tuan Muda ke-12. Penatua ketiga baru saja memberitahu bawahan bahwa ada masalah penting bagi Tuan Muda ke-12 untuk pergi ke Gunung Harta Karun. Jika bawahan tahu bahwa tetua ketiga ingin membunuh Tuan Muda ke-12, bahkan jika bawahan mati, aku akan memberitahu Tuan Muda ke-12. Bawahan ini bersumpah bahwa itu memang tetua ketiga. Bawahan disuruh memanggil muda Tuan ke-12, jika bawahan berbohong, aku akan mati di tempat, ucap Qin Feng. Mendengar sumpah Qin Feng, dan masih aman dan sehat, Fu Cashu sangat marah sehingga sehelai rambut hitam di dahinya memutih dengan cepat. Di dalam hatinya, tidak peduli betapa tak tertahankannya kedua putranya, mereka masih anak-anaknya sendiri, tetapi kedua putranya mati di tangan Han Chengxuan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia menekan amarahnya, menatap Qin Feng di tanah, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Han Chengxuan, benda sialan ini membunuh jejakku. Master Sekte ini percaya, Master di belakang layar adalah Qiwer, dan Master Sekte ini juga percaya dia membunuh Qiwer, ucap Fu Cashu. Qin Feng berkata dengan berani, melapor kepada ketua Sekte, pasti Tuan Muda ke-12 yang khawatir dia dan Han Chengxuan akan mencuri harta Jubao Hall, kemudian ambil dalang di balik pembunuhan Tuan Muda ke-16 adalah Tuan Muda ke-12, masalah ini mengancam Tuan Muda ke-12 Tuan Muda, dan akhirnya konflik meningkat. Penatua ketiga tahu bahwa cepat atau lambat dia akan mati, jadi dia membunuh Tuan Muda ke-12, ucap Qin Feng. Mendengar ini, mata Fu Cashu merah karena marah, dan dia meraung pada Tan Yun. Cheng Kun, beritahu ketua sekte di mana makam Han Chengxuan berada, dan ketua sekte akan menggalinya dan mengubah tulangnya menjadi abu, ucap Fu Cashu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.